Fibrian Sebarani. Dan saya Elisa Kasih Suhamping. Kami dari SMA 1 Petrus Sidikalang. Dan kami akan melakukan podcast di mana podcast ini berhubungan dengan mata pelajaran sosiologi, yaitu tentang membahas mahasiswa Papua berbicara soal rasialisme. Tentang lah kalian bau dan tudingan tukang minum. Jadi di sini saya sudah berada dengan narasumbernya. Jadi kita akan mengundang tamu-tamu undangan kita yang akan berdebat tentang isu-isu ini. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah berada dengan tamu undangan kita, dan di sini kita akan membicarakan topik tentang mahasiswa Papua berbicara soal rasialisme yang akan diterangkan oleh narasumber kita. Sejumlah mahasiswa Papua yang telah menimba ilmu di Jakarta bercerita mengenai perlakuan rasialisme dan merendahkan yang sering mereka alami. Salah seorang di antara mereka adalah Tasya Maria dari Wamena, sebuah kota yang terletak di pedalaman pegunungan Papua. Ia pindah ke Jakarta demi menimba ilmu menjadi seorang pengacara. Dekatnya bulat karena yakin di sekolah di Pulau Jawa akan membantunya lebih fokus mengejar mimpinya. Di Papua, kata Tasya, warga terus dihadapkan dengan berbagai masalah. Perempuan berusia 22 tahun ini kemudian masuk ke sebuah perguruan tinggi di swasta Jakarta Selatan, tempat dia menempuh studi pada jurusan hukum pidana. Dengan itu, saya bisa menyelesaikan kasus-kasus yang selalu terjadi di Papua, ujar Tasya. Mahasiswa lain juga di Wamena, Rizka Marti, memutuskan kuliah bisnis di Jakarta demi apa yang ia sebut membangun tanah Papua. Di Papua, ia banyak emas, minyak, dan sebagainya. Itu bukan kami orang Papua yang seolah saya ingin jika saya sudah selesai dan saya jadi manusia. Saya ingin saya sendiri yang mengelola. Ujar perempuan berusia 20 tahun itu menggunakan kata mengerti saya. Lah, kalian tahu. Namun, Tasya dan Rizka mengatakan apa yang mereka alami di Jakarta tidak diduga sebelumnya. Tasya menceritakan pengalamannya kesulitan mencari kamar kos. Ada tulisan kos-kosan, tapi mereka tidak menerima saya. Mereka bilang kos-kosannya sudah penuh dan tidak bisa mereka terima orang Papua. Kata Tasya, ia akhirnya tinggal di sebuah kontrakan di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan bersama Priska dan sejumlah mahasiswa asal Papua lainnya. Tak sampai di situ, Tasya mengatakan ada sebuah toko di sisi kontrakannya yang enggan melayani mereka dengan baik, meski ada pula toko yang melayani mereka dengan baik. Hal itu terjadi saat mereka hendak memasang pembelas, namun petugas toko itu menolak. Mereka bilang, kalian tahu, kami tidak bisa ke sana. Kami tidak bisa injak kalian punya kontrakan. Ujar Tasya mengirim ucapan petugas toko. Pada awal perkuliahan, Tasya mengatakan ia juga menyaksikan teman-teman kuliahnya yang menutup hidung ketika mahasiswa Papua lewat. Beberapa mahasiswa Papua serta dosen, kata Tasya, pun pernah bertanya juga langsung kepadanya mengenai hal itu. Sampai di situ narasumber yang bisa saya berikan informasi. Wah, parah banget ya tentang stigma ini. Jadi di sini tentang mahasiswa Papua berbicara soal rasialisme. Buat kalian para tamu undangan, silakan memperkenalkan diri dong sama teman-teman di sana. Mulai dari sini. Saya Rizal Tanda. Saya Jennifer Manik. Saya Dian Shoping. Saya Samuel. Nah, di sini kalian bakalan adu argumen nih di sini. Adu argumen tentang benar atau salahkah yang diucapkan oleh mahasiswa Papua ini. Jadi adakah dari kalian yang ingin memberikan pendapat? Saya. Oke. Dari topik yang dibacakan tadi yang tentang orang Papua itu bahwa ada yang beberapa mengalami seperti diskriminasi. Menurut saya meskipun begitu orang itu nggak berhak melakukan hal yang begitu karena mereka tidak menghargai orang Papua sebagai manusia. Menurut saya. Dari kalian apakah kalian menanggapi statement dari Jennifer? Kan mereka sudah mempunyai bau bekas seperti bau busuk, jadi mereka tidak pantas untuk bilang diperlakukan begitu. Beda apa? Karena orang itu kan kayak manusia itu kan memiliki karakternya masing-masing. Jadi kayak orang kayak gitu kan orangnya nggak ada mata-matain. Soalnya kan kayak termasuk diskriminasi juga. Termasuk perbulian. Iya. Tidak manusiawi.
karena orang-orang pada tengok jelek, jadi orang-orang pada tiba-tiba ya tak menempati keterangan itu karena kotornya anak perempuan itu. Berarti kayak dia diasingkan gitu ya. Itu diasingkan. Gak mungkin juga kan orang yang punya kayak gitu di beberapa video pastinya nggak ada lah dosen orang gitu. Mungkin kalau persoalan baru kan mungkin orang itu di dalam Papua kan mungkin masyarakat itu orang upgrade gitu. Berbeda dengan yang di luar Papua, mungkin yang di luar Papua itu udah lebih upgrade daripada orang Papua. Ini yang dikatakan oleh dari saudari Gazela, orang Papua itu kurang upgrade itu maksudnya kurang upgrade itu seperti apa ya? Oke, itu maksudnya tadi itu yang gimana sih orang itu kurang upgrade gimana? Nah, menurut ya pribadi, orang itu kayak tinggal zaman gitu ya. Kalau kita bandingkan orang-orang di luar Papua, mungkin mereka udah kayak tadi udah sehari pakai sendal, sementara kalau orang Papua itu lebih dominan bekerja. Jadi orang itu nggak terlalu berfungsi merawat diri orang itu. Karena kalau kita lihat di daerah-daerah Papua itu harga-harga semua barang itu mahal. Jadi mungkin orang itu lebih dominan untuk mementingkan kebutuhan pribadi mereka. Sebenarnya mencari kehidupan sendiri. Iya. Berarti mereka nggak bisa masuk ke kota, masuknya nggak bisa masuk di area-area kota. Soalnya belum level, iya, belum level orang itu masuk ke jenjang yang tinggi. Enggak dong, kan orang itu ilah terlihat. Yang kita bahas ini kan tentang orang itu kayak didiskriminasi lah di daerah lain. Nah, di sini juga kan orang itu ngomong upgrade diri lagi itu, jadi berhak lah. Terus untuk orang Papua yang minum keras itu gimana? Kalau itu sih kita nggak bisa mempermasalahkan ya. Soalnya kalau kita lihat di daerah luar Papua, orang itu nggak mungkin minum minuman keras, bukan hanya sekedar orang Papua, jadi nggak berhak untuk menyebutkan orang itu. Nah, kemungkinan besar ya, orang Papua itu juga mendapatkan minuman itu bukan dari Papua itu sendiri, itu juga dapat diimpor dari pulau-pulau lain. Jadi orang Papua itu dapat minuman itu dari mana? Dari kota lama itu ya kayak diimpor karena pemerintah dan pengusaha melihat minuman keras sebagai komoditas yang menguntungkan sehingga mereka terus memproduksi dan mengimpor minuman keras ke Papua. Menguntungkan, bukan kayak orang negatif. Menguntungkan dalam ekonomi. Kan sebenarnya kayak amannya lagi saya pakai minuman dari keras untuk dijual untuk disetel orang-orang. Kenapa orang Papua nggak minum itu aja? Kan yang seperti kita tahu ya, minuman keras itu kan bisa kayak menghilangkan lelah seseorang gitu, stres dia, kayak ya wajar kalau orang itu kan udah capek satu hari aja, ya bisa aja gitu kalau bisa menghilangkan kelelahan mereka satu hari itu. Dan di sini ada guys isu di mana kalau Papua itu memakan daging babi yang mentah gitu. Itu tidak benar sama sekali. Daging itu dimasak itu hanya sebuah ejekan dari orang Papua buat mereka menurunkan derajat Papua. Iya, itu hanya sekedar kayak orang itu kan diejek kalau mereka itu berbadan bau. Nah, ejekan itu ditimbulkan itu kayak sebagai bahan ejekan juga dari masyarakat untuk orang Papua. Kayak dia menurunkan derajat mereka dari Indonesia. Berarti kata-kata kalian bau nih itu karena mungkin karena faktor mereka yang sering bekerja. Iya. Bagaimana audiens dapat terima statement dari kalian berdua? Atau yang Aku pikir-pikir cukup sampai sini aja. Oke lah guys, jadi mungkin sampai di situ lah ya debat kita tentang mahasiswa Papua bicara soal rasialisme. Jadi kita sebenarnya nggak boleh merendahkan yang tidak kita suka. Cukup diam saja, dan kayak kalaupun misalnya dia ngecek itu ngeceknya di dalam hati aja, biar itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Jadi kesimpulannya itu kita ini warga negara Indonesia dengan slogan
Jadi apapun budayanya, apapun sukunya dan apapun agamanya, kita harus saling bersatu, saling menguatkan karena kita adalah satu hati dan satu darah. Jadi untuk kita semua, mari kita menghargai apa budaya dari suku-suku kita, apa bahasa dari suku-suku kita, apa kebiasaan buruk maupun positif dari suku-suku kita harus dapat menghargainya. Karena kita semua adalah manusia makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi guys, sampai di sini saja podcast kita hari ini. Saya sebagai moderator ingin menutup pidato hari ini dengan menyangkal tentang pembicaraan rasialisme mahasiswa Papua. Jadi sampai sini saja podcast kelompok kita hari ini dari bidang sosiologi. Kami dari SMA Santo Petrus mengucapkan salam